I'm on a webpage called True TV, Not Reality, Actuality. Oke guys, kasus yang akan kita bahas malam ini merupakan kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat dan merupakan kasus terbesar yang terjadi pada saat itu. Kasus ini bahkan menggemparkan Amerika Serikat pada saat itu dan nama-nama terkenal yang ada di Hollywood. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita bahas. Elizabeth Short lahir tanggal 29 Juli 1924 di Massachusetts, Amerika Serikat dari pasangan Phoebe and Cleo Short. Jadi guys, Elizabeth ini sejak kecil hingga remaja dia memiliki wajah yang sangat cantik. Selain memiliki wajah yang cantik, Elizabeth juga memiliki rambut yang berwarna hitam. Itu yang membuat banyak pria yang terpesona ketika melihatnya. Karena memiliki rambut yang sangat hitam itulah keluarga dan teman-teman Elizabeth sering menjuluki Elizabeth dengan julukan The Black Dahlia. Itu terinspirasi dari film yang sedang booming-boomingnya di Amerika Serikat pada saat itu, yaitu The Blue Dahlia. Elizabeth tumbuh di keluarga yang kurang harmonis. Itu dikarenakan ayahnya yang suka mabuk-mabukan dan juga ibunya yang terlalu fokus dengan karirnya. Sehingga itu yang membuat Elizabeth tumbuh menjadi anak yang pembangkang. Bahkan di usianya yang sangat muda guys, Elizabeth memutuskan untuk pergi ke Hollywood. Sempat mendapat pertentangan dari sang ibu, akan tetapi Elizabeth tetap mengkukuhkan keputusannya untuk pergi ke Hollywood dikarenakan Elizabeth mempunyai mimpi sejak kecil untuk menjadi artis Hollywood. Beberapa tahun setelah kepergian Elizabeth, ternyata kehidupan Elizabeth selama berkarir di Hollywood itu sangat glamor. Di sana Elizabeth gemar hura-hura dan juga keluar masuk klub malam. Karena kebiasaan itulah dia memiliki banyak kenalan dari kalangan atas Hollywood. Tapi guys, kebiasaan Elizabeth ini perlahan berubah ketika Elizabeth ini bertemu dengan seorang pemuda berpangkat mayor yang bernama Matt Gordon. Namun sayangnya itu tidak berlangsung lama guys. Itu dikarenakan Matt yang tewas ketika bertugas. Kepergian Matt membuat Elizabeth sedih dan frustasi. Bahkan Elizabeth kembali ke kehidupan yang glamor dan dunia malam yang dulu sempat ia tinggalkan. Hingga Elizabeth bertemu dengan seorang letnan angkatan udara yang bernama Joseph Gordon Fickling. Mereka sempat menjalin hubungan beberapa saat, akan tetapi itu tidak berlangsung lama karena Elizabeth sering ketahuan berselingkuh dengan pria lain. Setelah kandasnya hubungan Elizabeth dan Joseph, Elizabeth sering berpindah-pindah tempat, mulai dari hotel, apartemen, dan bahkan rumah kontrakan yang berada di California Selatan. Tahun demi tahun, Elizabeth hidup berpindah-pindah dengan pria asing yang juga berganti-ganti. Hingga pada akhirnya 15 Januari 1947, seorang ibu dan putrinya yang sedang berjalan keluar rumah untuk memperbaiki sepatu tidak sengaja melihat sesuatu yang aneh di semak-semak. Awalnya sang ibu mengira itu sebuah manekin. Akan tetapi ketika didekati oleh sang ibu, betapa kagetnya sang ibu. Ternyata itu adalah potongan tubuh manusia. Tanpa berpikir panjang, sang ibu pun langsung menghubungi kepolisian. Setelah beberapa saat, akhirnya polisi pun tiba di lokasi. Polisi pun langsung melakukan otopsi terhadap korban. Setelah beberapa saat melakukan otopsi, akhirnya polisi mengkonfirmasi bahwa korban tersebut adalah Elizabeth Short yang biasa dikenal dengan The Black Dahlia. Kepolisian pada awalnya mengira ini merupakan kasus pembunuhan biasa. Dibuat terkejut karena kondisi mayat Elizabeth yang begitu mengerikan. Jadi guys, mayat Elizabeth ini terbelah di bagian perut hingga menjadi dua bagian. Seluruh bagian tubuh mayat tersebut juga terdapat luka lecet dan robek. Bahkan guys, mulut dari Elizabeth itu dirobek dari sini hingga sampai ke telinga, yang membuatnya terlihat seperti salah satu karakter jahat di film Batman, yaitu Joker. Tidak hanya itu, di bagian leher, tangan, dan kaki juga terdapat bekas jeratan tali. Dan anehnya lagi, tempat di mana mayat Elizabeth ditemukan tidak adanya bekas darah yang berceceran. Polisi pun menyimpulkan bahwa mayat Elizabeth ini telah dimutilasi dan dibersihkan di suatu tempat.
Saking bersihnya mayat Elizabeth ini, polisi pun menduga bahwa pembunuhnya adalah seorang ahli bedah yang berasal dari dunia medis. Karena bagian tubuhnya yang dibedah sangat rapi, kuat dugaan itu tidak dilakukan oleh orang sembarangan. Kasus pembunuhan Elizabeth ini akhirnya mendapatkan perhatian penuh oleh polisi. Hingga dua detektif yaitu Harry Hansen dan Finis Brown ditugaskan untuk memecahkan kasus ini. Bahkan karena kesadisan pembunuhan ini, media-media mainstream di Amerika Serikat akhirnya menamai kasus ini dengan The Black Dahlia Murder Case. Jadi ketika kepolisian dan detektif melakukan investigasi, banyak orang yang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth. Tentunya itu dilakukan sebagai tujuan popularitas dan sensasi yang tidak pernah terbukti. Hingga pada suatu hari, sebuah paket misterius yang diduga berasal dari pembunuh Elizabeth yang datang ke kantor berita Los Angeles Examiner. Paket tersebut isinya sebuah catatan dari potongan-potongan huruf yang bertuliskan "Here is Dahlia belong, letter to follow", yang artinya ini adalah barang-barang kepunyaan Dahlia, surat akan menyusul. Selain itu, paket tersebut juga berisikan foto-foto, akte kelahiran, kartu nama, kartu jaminan sosial. Setelah membuka paket tersebut, detektif berupaya mengidentifikasi sidik jari yang tertinggal di paket tersebut. Akan tetapi guys, detektif sama sekali tidak menemukan sidik jari pelaku di paket tersebut. Tidak ditemukannya banyak barang bukti dalam kasus ini membuat kasus pembunuhan ini menemui jalan buntu. Bahkan, kepolisian dan detektif berusaha sangat keras untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan kasus ini. Meskipun selama prosesnya banyak orang yang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth, namun polisi tidak menemukan keterkaitan antara mereka dan Elizabeth. Tahun demi tahun pun berlalu dengan bukti yang ada dan riwayat Elizabeth dekat dengan siapa saja. Akhirnya polisi pun mempersempit daftar orang-orang yang dianggap sebagai tersangka. Orang pertama yang dipanggil oleh polisi adalah Robert Manley, yang biasa dipanggil Red. Jadi, Red adalah orang yang terakhir terlihat bersama Elizabeth. Jadi, kronologinya saat itu Red bertemu dengan Elizabeth di sebuah bioskop. Mereka pun berbincang-bincang. Lalu, setelah itu Red mengajak Elizabeth untuk pergi ke motel. Red awalnya dituduh sebagai pembunuh Elizabeth, namun tuduhan tersebut tidak terbukti. Itu dikarenakan Red lolos uji tes kejujuran. Lalu, tersangka yang kedua adalah Mark Hansen, yang merupakan pemilik klub malam dan teater di mana tempat Elizabeth sering berkumpul dengan teman artisnya. Ternyata guys, Mark diketahui menyimpan rasa suka terhadap Elizabeth, yang juga sempat tinggal di rumahnya Mark selama beberapa bulan pada tahun 1946. Akan tetapi, seperti kasus yang pertama, Mark Hansen ini lulus tes kejujuran guys, dan terbukti tidak bersalah. Lalu tersangka yang ketiga guys, Walter Alonzo Bailey. Jadi dia adalah seorang dokter ahli bedah yang tinggal beberapa blok dari lokasi ditemukannya mayat Elizabeth. Seperti dugaan awal kepolisian guys, bahwa pelakunya adalah seorang dokter bedah. Itu karena kemampuan bedah yang sangat baik yang ditemukan pada tubuh Elizabeth. Namun ternyata Bailey diketahui tidak memiliki catatan kriminal. Bahkan Bailey sama sekali tidak mengenal Elizabeth. Itu yang membuat kepolisian tidak dapat menetapkan Bailey sebagai tersangka. Lalu tersangka yang keempat adalah George Hodel, seorang pensiunan LAPD yang terkenal dengan bukunya Adventure Black Dahlia. Dalam bukunya tersebut menjelaskan ayahnya sangat kejam dan bahkan memperkosa putrinya. Hodel juga mempublikasikan di dalam bukunya album foto dua wanita berambut gelap. Namun polisi tetap tidak dapat menangkap Hodel. Itu dikarenakan tidak ada bukti kuat untuk menangkap Hodel. Bahkan diketahui mereka tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu. Lalu tersangka terakhir adalah Arnold Smith, di mana pada tahun 81 seorang detektif LAPD bernama John menerima kedatangan seorang pria asing bernama Arnold Smith. Arnold membawa sebuah rekaman pengakuan pembunuhan terhadap Elizabeth dan barang-barang milik Elizabeth. Arnold menyatakan bahwa rekaman dan barang-barang tersebut didapat dari temannya yang bernama Al Morrison, yang diduga sebagai pembunuh dari Elizabeth. Setelah mendapatkan keterangan dari Arnold, akhirnya detektif pun menduga bahwa Arnold Smith dan Al Morrison adalah orang yang sama. Namun setelah akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh detektif, Arnold ditemukan tewas di kamarnya di Holland Hotel dengan keadaan terbakar bersama bukti rekaman dan dokumen yang terkait dengan pelaku. Diduga ada seseorang yang berusaha menghilangkan barang bukti dan saksi
saksi mata terkait kematian Elizabeth. Meskipun banyak teori yang bermunculan, namun kasus pembunuhan The Black Dahlia tidak pernah terpecahkan. Bahkan hampir 70 tahun berlalu, kasus ini tetap menjadi misteri yang menggoda banyak peneliti dan detektif swasta untuk membuka tirai misteri yang menyelimutinya. Oke guys, thank you telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jika ada kasus-kasus yang ingin kita bahas, nanti komen aja di bawah. Oke, sampai ketemu lagi guys. See you.